Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau menjadi manusia. Engkau ada sebelum dunia ada. Engkau Alfa dan Engkau Omega. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Tenggelamkan kami di dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu. Jamah hati kami, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berkenan kepadamu. Engkau mencintai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau terus menyertai. Biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Sehingga kami sama-sama belajar akan firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hikmah dari sebuah peristiwa Natal, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya punya grup teman-teman dari kecil. Mereka berkata agama Kristen itu agama yang baru karena 2000 tahun yang lalu. Saya menjawab dengan tenang, dengan santai. Kesempatan itu saya berkhotbah. Saya bilang Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Ya, itu sangat ajaib saudara. Mereka bertanya, jadi sebetulnya di grup itu gak boleh khotbah. Terus mereka bilang, wah ini menarik nih, coba buktikan. Saya nyuman sedikit saudara, ya saya punya kesempatan. Saya bilang Tuhan Yesus itu, saya kasih ayatnya, waktu Tuhan berkata baiklah kita menciptakan. Kita pernah dulu kan sekolah waktu SMP, SMA, bedanya kita, kami dan saya. Nah akhirnya saudara saya bersyukur, ada beberapa teman saya, hampir tiap minggu, mereka streaming. Teman-teman saya bilang, dia ngomong pakai bahasa Ibrani, nembe sepisan ke. Katanya. Aku ndelengna acara Natal enak nemen. Sudah ngerti bahasa Ibrani ini? Oh ya sudah, puji Tuhan. Nah, saudara, Natal itu dimulai dari mana? Sebetulnya nabi di zaman dulu yang paling kuat menubuatkan tentang Natal adalah Nabi Yesaya. Saya terkejut sekian tahun yang lalu saudara. Saya diundang sebuah seminar di Kota Malang. Panitia mengatakan, Pak, Bapak tugasnya beda. Pak Bambang menjelaskan tentang sejarah, dari sudut sejarah. Bapak ini dari sudut profetik. Waduh, saya nangkep saudara. Beliau berkata, mengapa pertama dikatakan bangkit? Mengapa disuruh menjadi terang? Sebab terangmu datang. Artinya umat Tuhan tuh harus menyadari pada waktu Tuhan itu mulai melawat. Jadi setiap umat Tuhan tuh harus memperhatikan, kata beliau, setapak awan itu harus bisa lihat. Nah sebetulnya dari kitab Maleaki sampai Yesus lahir itu 420 tahun. Itu boleh dikata masa di mana Tuhan tidak berfirman. Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan tetap berfirman kepada pribadi demi pribadi.
Tapi secara kerajaan itu tidak. Nah ini gak mudah saudara. Ini yang menyebabkan di zaman itu tidak semua orang bangkit. Padahal Tuhan sudah bilang kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kenapa suruh bangkit? Karena kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ini Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata. Tuhan punya acara, punya rencana saudara. Ini yang gak bisa ditangkap oleh otak manusia biasa. Pada waktu itu yang bangkit itu cuman orang Majus. Karena orang Majus itu adalah orang-orang Israel yang dulu dibuang ke Babel. Nah tidak semua balik ke Israel. Jadi mereka tinggal di Babel tapi hatinya tuh di Yerusalem. Dan mereka ini menjadi orang-orang hebat lah seperti zamannya Daniel ya. Ilmu perbintangan segala macam mereka tuh luar biasa. Mereka tahu begitu bintang itu jenisnya ada beda saudara. Ini tahu setiap bintang itu muncul ada raja lahir di Yerusalem. Nah, makanya jauh-jauh mereka berangkat. Berapa? 1.800 kilometer kira-kira ya. Perjalanan yang sangat melelahkan. Tetapi sayangnya tidak didukung oleh tokoh utama. Yaitu apa? Imam besar. Hanas dan Kayafas sebagai imam besar itu tugasnya membawa dosa kepada Tuhan. Satu, imam besar juga membawa sesuatu pesan Tuhan. Dia harus nangkap, beritahu kepada bangsa Israel. Tapi waktu itu kalau saudara lihat di Alkitab, pekerjaan Hanas dan Kayafas lebih tertarik menjadi penilai. Bahkan menjadi hakim. Untuk semua banyak masalah. Itu tidak disalahkan Tuhan secara khusus. Tapi sebetulnya tugas utamanya yang dia tidak lakukan. Tuhan ampunilah bangsa kami. Kedua, Tuhan ada apa? Apa yang kamu lakukan? Tuhan ngomong bangkit tapi dia gak bisa dengar. Karena dia sudah terfokus mengerjakan yang lain. Ya. Sehingga sifat keimamannya itu hilang. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? Kegelapan muncul. Orang Majus berjalan, saudara sudah pernah ke Israel tahu ya. Antara Yerusalem dan Bethlehem itu kira-kira cuma 20 kilometer. Sehingga kalau tidak teliti letak bintangnya di mana, ya pasti langsung ke Yerusalem. Makanya ketemu Herodes. Dan Bapak Ibu tahu, anak-anak bayi dibunuh. Itu peristiwa kegelapan di mana setan itu bekerja. Sudah selalu begitu. Kalau roh Tuhan mau bekerja, setan mesti ada. Sudah baca tentang Ayub. Ada Ayub datang anak-anak Tuhan, ada setan datang. Nah ini gereja harus sadar saudara. Ini yang membuat kita tidak mudah. Ini yang membuat kita harus punya tim. Ini yang membuat kita harus punya cover. Kita harus saling koreksi. Kita harus saling mengingatkan. Makanya saya belajar saudara. Kenapa tiap bulan saya di gereja selalu saya kumpulin semua aktivis. Saya bilang tolong beri masukan. Kalau kamu lihat mungkin saya mulai condong, melenceng. Mungkin ada yang mimpi. Saya bilang tolong. Kalau mimpi saya ngomong ke jemaat. Kalau ada Bapak Ibu lihat hidup saya gak benar. Atau mimpi, tolong beritahu. Karena manusia gak ada yang hebat saudara. Nah ini peristiwa yang terjadi saudara. Coba waktu itu kalau Hanas dan Kayafas nangkep hati Tuhan. Berbeda. Karena tidak siap, terpaksa ada penggantinya. Siapa Bapak Ibu? Siapa pengganti Hanas Kayafas? Yohanes Pembaptis.
Itu terpaksa. Itu pun gak siap. Ini kata beliau, saudara. Waktu saya dengerin itu. Oh, buktinya di mana? Begitu masuk penjara diproses. Yohanes Baptis gak bisa siap. Apakah aku menunggu? Harus menunggu Yesus yang lain istilahnya. Bayangin itu menyakitkan hati Tuhan. Manusia itu sangat rapuh. Kita sangat membutuhkan teman-teman saudara tubuh Kristus yang lain. Gak ada orang hebat Bapak Ibu. Saudara, apa yang sedang terjadi sekarang di Israel? Beliau mengatakan ini seperti remedi. Bapak Ibu pernah tahu ya kalau kita dulu sekolah di universitas pun ya ada istilah remedi, yaitu kesempatan memperbaiki. Ayat ini pertama berlaku untuk bangsa Israel. Kepala adalah Tuhan Yesus, lahirnya Tuhan Yesus. Mereka terlambat bangkit, maka yang terjadi kegelapan itu muncul dulu. Padahal Tuhan pengennya bangkit dulu, makanya kegelapan gak menutupi. Saya pernah cerita saudaranya, papa saya dulu punya Petromak. Kalau saya masih kecil, diberitahu jam 6 bakal mati hari Selasa, tiap Selasa. Itu papa saya jam 6 kurang sudah pompa dulu. Begitu mati, sudah nyala. Anak-anak semua pada ketawa. Kita bangga sama papa. Wah, papa hebat. Ya. Jadi superhero untuk masalah kegelapan. Demikian juga Tuhan, saudara. Peristiwa yang kedua, beliau Pak Bambang mengatakan yaitu di zaman Kisah Rasul. Di zaman Kisah Rasul, saudara. Dari pengalaman peristiwa Yesus lahir, mereka tidak mau berbuat salah. Mereka bangkit lebih dulu. Nah, kita lihat ayatnya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Perhatikan, baca bersama saya 2-3. Mereka semua, apa Bapak Ibu? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Lihat. Oh, Petrus pemimpin paling top. Tidak, bersama-sama. Bahkan dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini mereka bangkit lebih dulu. Gak ada yang merasa hebat, tapi semua bersama-sama. Nah, ayat ini yang saya belajar, saudara. Saya bilang, saya banyak kelemahan. Saya banyak kekurangan. Tolong bantu saya. Kalau dapat, aduh saya lihat kok Pak Petrus kelihatannya begini. Tolong kasih tahu. Dasar inilah Bapak Ibu. Yang luar biasa. Mereka bangkit lebih dulu. Mereka bersama-sama. Tekun doa. Saudara, kita nanti kalau jadi ke Israel. Selalu kalau ke Israel saya ke ruang atas itu. Tempat di mana orang-orang ini berdoa. Karena ini adalah api pertama gereja mula-mula. Pertanyaan saya, mereka doa seperti ini dikasih tahu nggak nanti hari kesekian Roh Kudus turun? Kasih tahu nggak? Tidak. Itulah tekun dan setia. Makanya kami saudara hampir tiap hari ada doa pagi. Itu kesempatan yang banyak saya ambil. Orang-orang yang sedang belajar khotbah, saya bawa tiap pagi. Ayo mulai khotbah, renungan. Saudara, inilah keajaiban yang mereka lakukan. Pertanyaan saya, saudara. Apakah dengan mereka bangkit lebih dulu sebelum kegelapan muncul?
Kegelapan muncul kan? Petrus, Yohanes masuk penjara. Paulus disiksa. Tapi gereja makin hebat, saudara. Kita lihat bukti-buktinya terlebih dulu. Bahwa mereka bangkit. Dan betul-betul kegelapan muncul. Next. Ya. Lalu Petrus dan Yohanes, ini gambaran iman dan kasih. Dihadapkan kepada sidang itu, mereka diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah dalam nama siapa kamu bertindak demikian. Saudara, kegelapan muncul. Tapi Bapak Ibu baca di Alkitab. Ada jemaat yang berdoa enggak? Hah? Komplit, saudara. Mereka selihat pemimpinnya. Pemimpin tidak pernah doa sendiri, doa bersama-sama. Maka begitu pemimpin menghadapi masalah, jemaat sudah biasa doa bersama-sama. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang yang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Saudara, kenapa iri hati? Karena di zaman itu ribuan orang, Petrus sekali khotbah 3.000 bertobat. Zaman sekarang beda, 3.000 khotbah. Nah itu saya gak mau terusin, itu perkataan negatif saya gak ngikutin. Saya percaya bentar lagi saudara, saya khotbah ribuan orang bertobat. Loh saya lihat pada waktu di Alor, kita tidak pakai door prize. Kita tidak pakai jemputan Bapak Ibu. Kita betul-betul minta murni Tuhan lawatanmu. Hari pertama gak banyak saudara disediain kursi karena mereka adalah orang Protestan. Kursi 3.000 yang datang 5.000. Besok mereka lihat wah ini tanda-tanda. Yang disediakan kursi 7.000. Jalan macet saudara yang datang 10.000. Saya lihat Tuhan luar biasa. Saudara tahu panitianya ngomong gini. Pak Petrus jadi, saya pakai speakernya super keras. Supaya 5-6 kilo kedengeran. Lah, saya bilang kenapa gede-gede? Nanti Bapak hari kedua khotbah yang menarik dulu. Gitu. Bapak khotbah yang menarik, kira-kira 10 menit. Orang sini begitu dengar yang menarik, mereka kan datang. Dari rumah mana-mana mereka datang. Nanti kalau sudah datang, baru Bapak khotbah yang tenanan. Loh, saya kaget sudah. Ayo Bapak ngomong tentang Swangi, tentang ini ngomong aja nggak apa-apa. Tapi mereka sudah kumpul dulu, sulit pulangnya karena jalan macet. Wah ini panitianya serem juga saudara. Jadi saya pertama khotbah yang menarik dulu. Saudara. Waduh orang datang sampai tumplek. Baru saya ngomong, saudara yang pegang Swangi, bertobat. Lepaskan Swangimu. Dan hari itu saudara kebaktian selesai jam 11 malam tidak mau pulang. Orang-orang dilawat roh Tuhan bernubuat segala macam. Orang tuanya bilang it must be God. Ini Tuhan. Kenapa? Karena gereja Protestan. Sebab apa saudara ngomong? Saudara bertobatlah Tuhan akan segera datang. Itu orang-orang Protestan bisa bernubuat seperti itu. Saya percaya saudara, kita akan melihat masa keemasan gereja. Itu disebut golden era, yaitu Yesaya 60. Tempat ini gak bakal cukup saudara. Tuhan pasti akan kirimkan ribuan jiwa. Itu yang saya terus perkatakan tiap hari. Makanya tiap hari kalau saya deklarasi, dulu ada ikan saya sudah dikasih. Ekornya nggak ada. Waduh, kalau saya deklarasi saya jalan-jalan saudara. Memperkatakan, jadi nggak capek saya perkatakan. Tuhan aku percaya Mazmur 21, aku percaya Yesaya 60, aku percaya nafas hidup Tuhan Yesus bergerak dari timur barat. Semua sudah saya perkatakan sampai kira-kira deklarasikan 15 menit. Itu ikan saya bisa ngikutin saudara. Saya bilang ini ikan kok kayak anjing ya. Waduh waktu ikannya mati sudah loncat. Saya nangis saudara. Saya bilang aduh Tuhan. Ikan burung semua pada tatetot saudara. Jadi kalau sekalian deklarasi itu burung-burung ikut nyambut saudara. Semua ciptaan Tuhan memperkatakan firman.
Memang setan tetap kerja, saudara. Tapi kalau engkau bangkit, mereka iri karena lihat ribuan. Saudara, selalu pekerjaan Tuhan ditandai dengan ini. Salah satu tanda roh Tuhan adalah bertambahnya jiwa-jiwa. Itu saudara pegang. Ini yang membuat mereka iri hati. Kenapa ribuan orang jadi percaya Yesus? Next. Lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Ini kalau roh Tuhan bekerja. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah. Bertambah berapa? 3.000 orang baptis itu pegel lan merengkel, saudara. Itu yang baptis pasti bukan cuma Petrus tok. Yang baptis bukan para rasul. Semua baptis 3.000 orang. Ini tanda roh Tuhan, saudara. Ini karena mereka bangkit lebih dulu. Sehingga kegelapan tidak menguasai. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Nah ini tanda, saudara. Orang Kristen bukan orang aneh. Orang Kristen adalah orang yang bisa menjembatani banyak orang. Saudara sadar itu. Saya mau belajar disukai semua orang. Seperti Paulus kepada orang Yahudi, non-Yahudi. Dan yang ajaib saudara baca bersama saya 2-3. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang. Nah, sekian lama hidup kita harus terus jadi berkat. Dilihat, dinikmati banyak orang. Saya banyak kekurangan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau istri saya, yuk kita nabur. Saya jarang saudara kadang-kadang, suara Tuhan apa suara setan. Gitu loh saudara. Setiap orang punya track record saudara. Karena saya belajar sepatuh mungkin. Kalau saya sama manusia gak patuh, gimana saya bisa patuh sama Tuhan yang gak kelihatan. Bapak Ibu, sadarilah kita banyak kekurangan. Pertanyaan saya saudara, apakah setelah mereka bangkit gak ada masalah? Mereka banyak kelemahan. Satu, pada waktu mereka tahu harus 12 rasul. Mereka memaksakan diri, memakai undi, memaksakan harus ada pengganti Yudas. Siapa mesti muncul. Usulnya gak salah, tapi mereka gak boleh paksa Tuhan. Kalau Tuhan belum berfirman, tidak boleh berjalan. Amin. Kemarin saudara, saya terharu. Pada waktu Vincent sama Gaby datang ke rumah. Bu Linda tanya, Vin kamu dapat dari Tuhan apa? Gaby kamu dapat dari Tuhan apa? Bu Linda bilang, maaf ya Vin, Mama sedang menunggu. Gaby maaf ya, Tante sedang menunggu. Itu saya Bu Linda saudara dia ambil pengasingan. Orang yang punya karunia nabi mesti sering pengasingan. Pengasingan tuh gak ketemu siapapun. Dia tidak pegang handphone, makan cuma sekali. Dan pada waktu hari kedua, sore-sore saya bilang, Tuhan bilang nanti 4 bulan lagi anakmu akan ketemu jodoh yang daripadaku. Saudara jangan pikir aku udah deg-degan loh. Makanya karena ada serangan anak laki-laki akan disangka, waduh saya doa terus. Bapak Ibu tahu ya, pada waktu kita berlibur family time, pelayanan saudara di Bangkok. Vin, siapa itu Vin? Mbu pah, konco, mbu. Kok ngintil terus? Saya bilang itu. Wah, ini karuan. Loh bapaknya dulu kan bekas wong Ranggena. Jadi nanti wong ayu aku yang ngerti. Orang ayu elek, ndak tenan, ayu tenan sudah. Bilang, Vin, hati-hati Vin. Saudara doa gitu, tapi saya belajar, saya sama anak tidak pakai banyak mulut. Itu saya belajar pakainya lutut. Semua yang bukan dari Tuhan dibatalkan, digagalkan. Kita di hotel cerita, wah itu medeni. Ini loh, apa? Wahyu, lu ayu kok medeni? Lo medeni ini beda. Tutu medeni kayak setan ya toh, saudara. Jadi masalah itu tetap ada.
Murid-murid ngusulin boleh, tapi memaksa nggak boleh. Nah, saudara, lihat ada peristiwa yang menyedihkan. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus, juga sertanya berlayar ke Siprus. Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan pada saudara-saudara kita kepada kasih karunia. Tetap saudara, ini nomor satu. Pekerjaan Tuhan Yesus terus jalan, yang penting semua diserahkan pada kasih karunia. Apa yang terjadi? Markus tidak tahan pelayanan kepada bangsa lain. Peristiwa pertama pada waktu di Athena. Waktu Paulus berkata, aku memberitakan kepada Allah yang tidak dikenal. Itu tidak bisa diterima oleh Markus. Masih muda sudah jadi emosinya gede. Tapi Paulus kan beda. Dia hikmatnya tinggi. Bagaimana dia menjelaskan kepada orang Athena Allah yang tidak dikenal. Buat orang Athena Allah itu adalah Allah kecil. Ngerti Bapak Ibu ya? Tapi Paulus belajar seperti Tuhan Yesus. Merendahkan hati supaya orang Athena ini mengenal Tuhan. Itu nggak bisa diterima oleh Markus. Kedua, tentang sunat. Di mana-mana Markus kalau nginjil saudara. Menyuruh orang lain, bangsa lain sunat. Tapi Paulus tidak. Sehingga gak bisa cocok saudara. Apakah dua-duanya gak cinta Tuhan? Sangat cinta Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Hanya Lukas tinggal dengan aku, jemputlah Markus, bawalah ia kemari, pelayan penting. Saudara, kenapa? Sekian lama. Paulus tuh orangnya juga sangat prinsip. Dia gak mau, dia ini gak setia. Dia bilang Markus. Tapi akhirnya saudara, sejarah menuliskan. Paulus belajar dari Barnabas. Saudara tahu kelebihannya Barnabas apa? Kebapaannya. Gereja sangat butuh kasih Bapa. Dunia sangat butuh kasih Bapa. Dunia sedang kehilangan kasih Bapak Ibu. Kita harus merangkul begitu hebat seperti Tuhan. Rumahku harus penuh. Kita harus berkat jadi kepada orang Yunani seperti Yunani. Pak Bambang menjelaskan, Paulus bertobat, dia lihat Barnabas. Maka dia jemput Markus. Hanya dua orang ini bersatu kembali. Kasih Tuhan tidak bisa dikalahkan. Yang percaya katakan. Ini mereka bangkit sudah, tetap ada masalah. Nah ini yang saya katakan. Dari melayaki sampai Yesus 420 tahun sebetulnya. Ini masa yang paling bahaya saudara. Kalau Tuhan mau menyatakan dan kita nih tidak betul-betul fokus kepada Tuhan. Kita bisa keliru. Ini sebuah prinsip saudara. Nah saudara ini menarik. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Perhatiin saudara. Pada masa itu, apa Bapak Ibu? Firman Tuhan jarang. Bukan tidak loh, jarang. Penglihatan pun tidak sering. Bukan tidak, tapi tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Ada orang saudara bisa melihat dengan baik, ada yang tidak baik. Yang menarik saudara, walaupun matanya sudah tidak dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya, lampu rumah Allah jawab. Nah, saudara, kalau kasih karunia, anugerah masih bekerja, kita tuh bersyukur banget. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang luar biasa. Nah beda, Samuel telah tidur di dalam bait suci, tabut Allah. Samuel belum pengalaman tapi tidurnya di bait Allah. Eli
tidurnya di kamar tidur. Beda sekali. Makanya kadang-kadang kalau istri saya biasanya sekitar sebulan sekali dia pengasingan. Pada waktu kebaktian itu Anin nyanyi lagu. Show me your face Lord. Ya lagu itu kan. Aku mau lihat tunjukkan wajahmu Tuhan. Tanpa engkau memberitahu aku tidak akan berjalan. Terus Tuhan bilang, nanti kamu akan tahu siapa jodoh anakmu. Terus Bu Linda bilang, Tuhan kalau boleh di Ros Hasanah. Karena di Ros Hasanah ada satu jemaat kita 1 hari sebelum malah dikeluarkan dari sebagai satpam perumahan. Tapi istri saya bilang, Tuhan kalau boleh di Ros Hasanah kau bicara. Di Temanggung, Jumat atau Minggu atau Selasa. Kalau boleh. Saya bilang sama istri saya, jangan makso. Aku enggak makso. Aku cuma bilang kalau boleh. Saudara, pada waktu Jumat 25 September. Waktu itu si Meta nyanyikan tentang atmosfer itu loh. Lagu Inggris atmosfer. Tahu-tahu Tuhan bilang, buka matamu. Dia lihat saudara, Gaby ada di mimbar. Terus Tuhan bilang, aku berikan Gaby buat anakmu Vincent. Dan dia akan berguna untuk tim worship leader. Saudara, saya bersyukur banget. Gaby itu salah satu WL. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat setiap kita. Baru setelah itu kumpul Vincent, Victor kita semua. Yo, sekarang mama dapat gini 2 kali. Karena kita sudah lapor dulu ke HT. Papa jangan buru-buru melamar. Hanya mereka semua, ya. Baru Bu Linda bilang, yuk kita ke Solo. Mau apa? Ngajak lamaran, ngasih tahu nikahnya kapan. Wih, cepat nemen dia bilang gitu. Vin. Wah, Vincentnya bilang, waduh. Saya bilang kata mama, kamu bukan cari pacar, Vin. Kamu cari istri. Karena anakku sudah umurnya 31 waktu itu, saudara. Jadi, oh ya udah. Saya terpaksa batal tidak ke Cirebon. Waktu Cirebon hari Sabtu ada acara. Saya bilang sorry, saya ke Solo. Sampai Solo, saudara. Makan bareng. Saya mesti juru bicara kan. Mau khotbahku rawedi, saudara. Ini ngelamar itu deg-degan loh. Karena ngelamar itu hermeneutikanya beda. Homiletiknya beda. Harus punya eksegesis yang kuat. Ya, saudara sekolah Alkitab semua ngerti. Saya bilang, Pak, Bu. Kata Bu Linda, kopet ketok deg-degan. Lah ya deg-degan loh. Nembe pisan ngelamar. Saya ngajak Pak Pandu sama Bulis. Malamnya tolong briefing saya. Ngelamar piye carane toh. Saya belajar sama Pak Pandu, saudara, sama Bulis. Sampai tak ajak ke Solo. Jadi mereka nonton dengerin saya. Terus waktu saya ngelamar. Papanya ngomong gini. Gap, piye? Kowe gelem ra dilamar Vincent? Gelem ra jadi bojone? Cepet banget, saudara. Terus Gaby-nya senyum-senyum. Pingdo, saudara. Saya bilang, ya sudah. Pak, saya mau lamar ya tanggal sekian. Saudara. Nah, yang luar biasa saudara harus tahu tadi. Firman Tuhan dan penglihatan itu dibutuhkan oleh gereja. Tapi mana yang disebut dulu? Firman Tuhan. Temanggung itu beli dulu gitu, saudara. Saya datang kepada pemiliknya. Pak, saya bilang saya mau beli. Oh boleh. Berapa? Sekian miliar. Waktu itu 4 lebih lah. Aja turun. Saya bilang, wah saya cuma bisa 1 M. Ketawa sudah. Wah ini bekas showroom tengah kota gini-gini. Saya ngomong, Pak, daripada tempat Bapak banyak. Nah, loh kok
Pak Pendeta tahu, kan Bapak Pendeta belum lama. Dan saudara itu ajaib. Makanya saya bilang kalau Tuhan kerja tuh cara Tuhan ajaib. Saudara waktu ngumpul semua enggak mudah. Duitnya sopo segala macam. Akhirnya seiman kita sepakat cicil tiap bulan. Itu dihitung kita komitmen ya 1,5 tahun lunas. Boleh enggak Pak? Ya wis boleh. Daripada akeh setane lo ngaku toh. Dia ngaku sendiri saudara. Ya udahlah cicil tiap bulan. Bulan keempat ada orang Jogja. Persekutuan saudara. Telepon saya, kopet. Bukan kopet durung adus lu ya saudara. Kopet. Kamu di mana? Di Temanggung. Ada program apa? Oh, mau beli gedung gereja. Sudah lunas? Belum. Berapa? Dia kumpulin sudah perpuluhan sekian lama. Tak kirim ya. Saudara itu uang kalau masuk kantong saya pribadi bisa. Saya nggak ngomong bisa saudara. Tapi saya belajar integritas. Saya nggak boleh bohong. Saya nggak boleh manipulasi. Saya kumpul kasrain ke gereja kaget. Yang justru dapat berkat melalui saya maksudnya. Karena saya dulu dapat mimpi. Akhirnya lunas sebelum waktunya. Tuhan kita punya banyak macam cara. Amin Bapak Ibu. Nah itu sebabnya. Ini yang paling penting buat setiap kita saudara. Masalah semua kita punya. Yang penting happy ending. Lampu rumah Allah tidak akan pernah padam. Kasih itu di atas segala-galanya. Kita doakan supaya kita muncul seperti Barnabas. Hati seorang bapak. Inilah hikmah Natal. Yang mengerti. Katakan, yuk kita berdoa.